Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di POBEMU Podcast berisikan ilmu Mahat Ali Sumatera Tawalik para baik. Tepuk tangan. Oke, bersama saya Sylvia Ramadhani, Mahasantri semester 6 akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depannya. Bersama saya itu ada saudara Aulia Ramadan ya, saudara Aulia Ramadan. Gimana kabarnya saudara Aulia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasanya lancar hari ini? Alhamdulillah lancar. Saudara Aulia ini juga sekarang lagi berada di semester 6. Betul saudara? Betul, sekarang lagi di semester 6. Yang harus semester pada B ya. Dan di sebelah kiri saya itu ada saudara Adri Aulia Rahman. Ya, silakan nambah ya, boleh. Saudara Adri ini berada di semester 4 sekarang, teman-teman. Gimana kabarnya saudara Adri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bulan puasa ini kan memberikan kesehatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun banyak Sumu tasihu. Puasa tanpa sehat. Nah, gimana puasanya hari ini saudara Adri? Lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Walaupun Penuh begitu. godaan ya? Iya, penuh godaan. Apalagi dengan SW orang-orang kan. Iya. Pagi dah makanan, siang makanan lagi, sore makanan lagi. Apalagi scroll media sosial itu makanan aja isinya semuanya, Iya. betul. Kenapa? Sampai-sampai media berita pun post makanan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian itu merasa nggak sih kalau zaman sekarang itu teknologi itu sangat canggih gitu, sangat berkembang dengan pesat gitu. Sungguh terasa sangat ya. Hampir segala aspek kehidupan manusia itu sudah digitalisasi, betul saudara Aulia? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Hingga kita ini kayaknya sudah sampai ke tahap mustahil gitu kalau berpisah dari kecerdasan buatan yang dimana sekarang itu dikenal dengan AI gitu. Ya, AI, betul. Artificial Intelligence. Ya. Papa sekarang udah ada di dalam sini kan. Iya, betul. Semuanya. Semuanya butuh AI, semuanya serba AI gitu. Dan perannya itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kayak contohnya nih, handphone, gadget, jam, kayak jam ada juga smartphone ya. Kayak apa lagi? Kayak misalkan di mobil sekarang kayak Tesla itu kayak autopilot gitulah ya kan. Yang pengemudinya nyantai tiduran Mobilnya sendiri. Iya. sendirian gitu. Itu buktinya kalau AI itu sudah ditanamkan dalam berbagai platform gitu. Ya, Heeh. betul. Dan tujuannya tentu untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan Ya, dan kehidupan dia kebutuhannya. sehari-hari. Nah, berbicara mengenai AI, itu saudara Adri bagaimana? Tanggapan saudara Adri tentang AI ini? Kadang AI ini juga menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan manusia gitu. Iya, memang gitu kan. Jadi teknologi ini kan merupakan sebuah sarana. Sarana yang memberikan dua dampak gitu kan. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ya tentu membuat kita itu lebih berkembang, lebih maju kan, lebih bertambah lah kita itu kan. Kalau yang negatifnya tentu buat kita lebih menurun kan dari segi Kemandirian, manja, sikap gitu kan. Iya. Jadi ketergantungan kita terhadap teknologi, malas kita jadinya. malas ya. Semuanya apa-apa ditanya ke Iya, AI, tanya AI ke semuanya bisa ditanya ke AI gitu kan. Serba AI. Betul. Jadi kita tuh malas untuk berusaha mencari gitu. Nah, kalau menurut saudara Rama itu gimana? Ya, sepertinya saya sependapat sama saudara Adri ya. Namanya AI itu dia sarana, ya pasti memiliki dua sisi. Yang namanya sarana memiliki dua sisi, baik itu sisi positifnya ataupun negatifnya. Jangan kita bicara AI jauh-jauh gitu. Sedangkan misalkan pisau saja. Ya, betul sekali. Pisau itu kan sarana. Kalau yang membelinya atau yang memakainya itu ya tukang daging, ya dia pasti motong daging gitu, daging ayam atau daging apalah gitu yang untuk dimasak. Tapi kalau kita misalkan jual pisau itu, kita kasih pisau itu yang memakainya adalah begal atau yang memakainya itu pembunuh, pencuri, makanya dia memakainya itu ya bisa jadi untuk motong orang, bisa jadi untuk bunuh orang gitu.
atau bisa jadi untuk nodong orang. Nah, Jadi ya bermata dua gitu ya. ya. Jadi yang namanya sarana itu ya tergantung sebenarnya, tergantung siapa yang memakai, Ya. tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, AI ini juga seperti itu. Kalau yang memakainya itu orangnya memiliki tujuan positif, tentu dia hasilnya positif. Iya. Ya, dia lebih berkembang. Ya, bisa jadi membuat orang berkembang, Maju. maju, memudahkan dia dalam mencapai tujuannya. Iya. Tapi kalau yang memakai AI itu adalah orang yang memiliki tujuan yang negatif, tentu ya tidak menutup kemungkinan hasilnya juga negatif. Iya. Seperti pisau tadi gitu. Nah, apalagi kalau misalkan yang menggunakan itu Mahasantri. mahasantri, ya betul. Sekarang kan ini kan Iya. tema kita kan yang berkaitan dengan mahasantri. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan mahasantri yang menggunakan AI ini tentu banyak lagi kemudahan-kemudahan yang akan muncul. Bisa jadi kalau mahasantri ini misalkan dia dibina atau dia dididik untuk mempelajari program atau mempelajari teknologi, bisa jadi dia nanti akan memunculkan suatu program untuk membahas kitab ini secara akurat gitu. Ya kan? Iya. Menentukan ini fiil, ini isim, bagaimana mengartikannya dengan bagus, kemudian bagaimana pemahamannya yang baik. Tentu itu bisa saja terjadi gitu. Itu tidak akan menutup kemungkinan untuk muncul nantinya. Nah, Berarti kira-kira- sesuai dengan tema kita juga pada malam kali ini, Saudara Rama. Itu tema kita kali ini yaitu tentang AI dan peran mahasantri dalam mengembangkan peradaban pesantren. Betul yang Saudara Rama tadi itu juga berkaitan sangat dengan ya. peradaban pesantren, perkembangan peradaban pesantren. Nah, berarti mahasantri itu mempunyai peran penting dalam menggunakan AI ini dalam sisi positif tentunya, ya kan Saudara Adri? Ya, kalau kita mengkaji dari sisi positifnya tentu perlu kan mahasantri itu menggunakan AI ini. Nah, Apalagi di masa-masa sekarang yang serba cepat gitu kan. Kalau kita tidak memakai teknologi AI ini, kita akan bisa ketinggalan gitu dari yang lain gitu. betul. Apalagi nanti pandangan pesantren ini dari luar bilang kita hanya mengkaji kitab, ilmu agama. Jadi yang teknologi ini orang tuh bilang kita nggak ada belajar gitu kan. Iya, kayak ketinggalan kali gitu iya, ya. gitu. Padahal nyatanya kita masih belajar teknologi itu di dalam pondok gitu kan. Ya betul ya. Iya. Kan tidak menutup kemungkinan pesantren yang Iya. dia itu tetap memakai nilai-nilai tradisional. Iya, Dia betul. membaca kitab turos, kitab kuning ya kan. Tidak menutup kemungkinan mereka juga belajar teknologi. Iya. Karena apa ya, mau tidak mau perkembangan zaman akan menuntut mereka untuk mempelajarinya. Kalau mereka tidak mau ketinggalan zaman, misalkan sistem sekarang orang administrasi sudah di dalam komputer, sudah Iya. di dalam di data lah, pokoknya di dalam gadget ya, di digitalisasi. Iya. Kalau dia pengen tetap memakai dengan gayanya ya silakan, tapi ya apakah tidak susah memakai Iya, kertas repot terus gitu, gitu, iya. terus menyimpannya lah. Kemudian kalau dia bertahun-tahun berkembang dengan sistem yang seperti itu, berapa banyak itu kertas yang mau dia simpan? Serba manual ya, Ya, serba Saudara. manual gitu. Apalagi kalau santrinya nantinya banyak gitu. Maka ya tidak menutup kemungkinan teknologi itu merambah ke dalam sistem pesantren. Termasuk nanti mahasantri. Bagaimana mahasantri memakai AI yang akan memudahkan mereka dalam Mengembangkan. dalam mengembangkan atau membangun Iya. sisi mereka sebagai mahasantri, atau malah yang lebih lanjut lagi mereka sebagai mahasantri untuk membangun peradaban atau Pesantren. kemajuan pesantren gitu. Nah, berbicara tentang peradaban. Nah, peradaban itu sendiri menurut Saudara Rama apa gitu? Sebenarnya ya kalau peradaban itu kan kalau kita lihat di KBBI itu kan berkaitan dengan Moral. intelektual, kebudayaan dan moral atau Lebih ke segi akhlak gitu. akhlak ya, moral lah ya, Moral. atau adab lah. Adab. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau dari konteks pesantrennya gitu Iya, ya, iya. konteks Salah pesantrennya ya. gitu. Kita lihat bisa kita lihat salah satu pendapat ulama lah gitu di dalam kitab Indratun Nasyiin. Insyaallah. Itu karangannya Syekh Mustafa Gulai ini, beliau menyebutkan bahwasanya peradaban itu adalah keadaan di mana kita bisa mengusahakan
rakyat itu memiliki kesehatan baik secara secara fisik maupun secara akal. Kemudian kita bangsa atau negara itu bisa memberikan mereka kelapangan yang bisa mereka pakai untuk berhias misalkan. Dan yang ketiga adalah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Artinya di sana tidak cuman kemajuan dari segi teknologi atau ekonomi atau intelektual, tapi ada moralnya di sana. Ada. Bahkan Syekh Mustafa Al-Ghulaini beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang barat di sana, mereka yang merasa sudah memiliki peradaban yang baik, itu tidak dikatakan memiliki peradaban gitu. Karena apa? Karena mereka hanya maju di satu sisi, tidak di sisi yang lain, yaitu moral gitu. Mereka lah, mereka memiliki kemajuan teknologi yang mumpuni, mereka baik dari segi ekonomi. Tapi kita lihat bahwasanya banyak negara-negara barat yang mereka maju ya, yang dalam tanda kutip maju, ternyata kriminalitas di negaranya itu tinggi loh. Angka kriminalnya itu tinggi, sehingga ya itu tidak bisa disebut negara yang memiliki peradaban yang maju gitu. Karena kekurangan di situ ya. Karena kurangnya itu di moralnya. Sedangkan definisi tadi kita baca itu kan ada sisi moralnya. Nah, itu jadi kata Syekh Mustafa Al-Ghulaini ini, orang-orang barat yang menganggap mereka itu memiliki peradaban yang maju, ternyata tidak gitu. Kapan suatu bangsa dikatakan dia memiliki peradaban yang maju? Ketika kemajuan dari sisi ekonomi, teknologi atau duniawi lah, itu seimbang dengan sisi moral atau sisi ukhrawi dia atau akhiratnya gitu. Itu sih menurut saya gitu mengenai peradaban. Ya, mengenai kan al-adabu fawqal ilmi gitu. Adab tuh lebih tinggi daripada sebuah ilmu. Ya, betul. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mahasantri dalam menggunakan AI itu untuk membangun peradaban pesantren, gitu, Saudara Adri? Jadi seorang mahasantri itu bisa menggunakan AI ini, kita berandai-andai gitu kan? Berandai-andai. Membuat, kalau dia pandai dalam teknologi ini ya, dia bisa membuat sebuah program yang mengatur bagaimana kurikulum di pondok pesantren itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tidak meninggalkan sisi pesantrennya, yaitu sisi dari moral gitu kan, sisi adabnya, ilmu-ilmu agamanya gitu. Kalau dari Saudara Aulia sendiri gimana? Ya. Apa yang bisa dilakukan? Lagi-lagi kayaknya saya paham pendapat lah dengan Saudara Adri. Mungkin karena kita terlahir dari tempat yang sama ya. Iya. Allah. Ali. Menurut saya kolaborasi antara mahasantri dengan AI itu ya, kalau ya seperti yang dibilang Saudara Adi tadi, kalau bisa berandai-andai gitu, tidak menutup kemungkinan nanti mahasantri itu akan membuat suatu program yang berguna untuk menganalisa data-data kurikulum misalkan. Apakah kurikulum ini sudah cocok enggak dengan santrinya? Apakah kurikulum ini sudah bisa memajukan moral santri enggak gitu? Apakah kurikulum ini sudah berguna enggak untuk bisa mengawasi enggak harian santri gitu. Jalannya harian. Ya. Nah, itu kan enggak menutup kemungkinan adanya program itu atau adanya aplikasi ini gitu. Atau lagi misalkan dalam sehari-harinya santri dalam kelas lah misalkan gurunya enggak berkesempatan hadir. Kemudian ada namanya program sekarang yang menggantikan posisi guru saat itu saja gitu. Bukan berarti kita menggeser guru ya. Saat itu saja gitu. Misalkan ketika itu mereka masih bahas tentang thaharah. Kemudian gurunya menyampaikan, gurunya menginput di dalam AI tersebut, jelaskan tentang thaharah. Kemudian para santri mendengarkan saja gitu, melalui AI itu melalui teknologi ini mendengarkan apa penjelasan thaharah tentang bersuci, bagaimana wudhu yang baik, bagaimana tayamum, rukun-rukunnya segala macam.
melalui AI gitu. Hmm. Tapi nanti AI yang di sini kan input datanya itu misalkan yang diinput oleh gurunya itu dari kitab Fathul Mu'in atau yang diinput di dalam itu dari Hasyiah Bajuri dan lain sebagainya. Itu ya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Dan ini yang nanti akan menyokong atau mendorong peradaban pesantren, kemajuan peradaban pesantren gitu. Kalau dengan cerita kayak tadi itu teringat sekolah masa corona kita ya nak. Ya, Iya. seperti itu ya. Sistem gitu kan. Ya bisa jadi kan ketika pandemi itu kan semuanya digital, kita harus Zoom, Iya. kemudian ada apa namanya kalau apa? Google Form. Google Form ya, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu yang bisa memudahkan para santri juga mahasantri juga para kiai gitu, para guru-guru dalam apa? Dalam mengelola pesantrennya yang berujung nanti menghasilkan peradaban pesantren yang maju, yang bermoral, yang lebih baik lagi lah pokoknya, tidak ketinggalan zaman. Itu kira-kira dari anak. Nah, dari diskusi kita pada kali ini itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya AI ini memang sangat berpengaruh dalam peradaban pesantren gitu. Dan juga pemakaiannya itu tergantung kepada mahasantrinya. Itu bisa menjadi positif dan juga bisa jadi negatif. Itu tergantung mahasantri yang menggunakannya ya. Maka mahasantri di sana harus apa? Harus pandai-pandai gitu. Karena kalau tanya tentang bertanggung jawab ya, kalau anak kecil ya tentu wali orang tuanya bertanggung jawab atas anak itu kan. Kalau santri itu guru-gurunya kan, gurunya. Tapi Kalau santri itu tidak mungkin lagi kan. Ya enggak mungkin juga dia harus diatur 24 jam gitu. Itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, ngatur dirinya sendiri. Tentu ya kalau mahasantri pasti sudah terbentuk karakter yang bagus lah di pesantren ya. Insyaallah. Ya, kan enggak akan salah pilih lagi lah AI itu berada di tangan mahasantri. Maka insyaallah kalau AI di tangan mahasantri akan bisa memajukan peradaban pesantren, akan bisa lebih mengembangkan lagi sistem pesantren itu dan membuat sistem yang lebih bagus lagi lah di pesantren, yang lebih tidak termakan oleh zaman. Kira seperti itu. Seperti itu. Nah, gimana kira-kira closing statementnya dari Saudara Adri mengenai pembahasan kita pada kali ini? Tentunya kita sebagai mahasantri Insyaallah. jangan diperbudak oleh teknologi, tapi perbudaklah teknologi untuk kemajuan diri kita dan Allah. Nah, dari Saudara Aulia gimana closing statementnya? Kayaknya Anda tidak bisa semembara itu ya. Kita sebagai mahasantri itu harus semangat. Ya. Semangat. Cuman ada dua yang Anda sampaikan. Bagaimanapun mudahnya kehidupan nanti dengan teknologi, yang guru tetap guru, yang sarana tetap sarana. Barokahnya guru itu tidak akan ada di dalam teknologi. Gitu. Kemudian yang kedua sesuai dengan hadis Nabi ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kejarlah apa-apa yang memberi manfaat bagimu, tapi wasta'in billah. Tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap libatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun nanti pesatnya perkembangan zaman, pesatnya perkembangan teknologi, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala agar teknologi yang kita pakai itu menghasilkan sesuatu yang positif yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Hidup mahasantri. Hidup mahasantri. Terima kasih Saudara Aulia, Saudara Adri atas kesempatannya mengisi Pobemu kita pada kali ini. Sekiranya sampai di sinilah diskusi kita pada kali ini. Saya Safia Ramadhani, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.